Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, saat ini saya akan melanjutkan video tentang pengelolaan perbekalan farmasi. Kan kemarin kita sudah sampai di perencanaan ya. Nah, mari kita lanjutkan ke pengadaan. Nah, sebelum itu kita refreshing sejenak. Nah, saya ada tebak gambar di sini. Jadi ini adalah sebuah golongan obat. Jadi bisa dilihat, kalian kan sering main game ya. Jadi kira-kira ini golongan obat apa? Di sebelah kiri ada gambar itu, kemudian ada tulisan partnya dicoret, dan sebelah kanan ada Tropican. Nah, kalian bisa tebak? Nah, nanti jawabannya silakan kalian tulis di kolom komentar di YouTube. Jadi, untuk bukti bahwa kalian sudah melihat video pembelajaran pada hari ini, kalian nanti absen di kolom komentar beserta jawaban dari tebak gambar ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada tebak kata. Jadi itu adalah huruf-huruf yang saya acak. Itu adalah satu atau dua kata yang berhubungan dengan topik kita minggu lalu. Jadi kalian nanti isi jawabannya di kolom komentar. Jadi di kolom komentar kalian harus sebutkan nama, nomor absen, kemudian jawaban dari tebak gambar tadi, dan tebak kata. Salah enggak apa-apa, karena enggak akan saya nilai. Saya hanya menilai bahwa kalian sudah melihat video pembelajaran ini. Seperti itu. Kalau kalian menjawab dan absen di kolom komentar, saya anggap kalian sudah melihat video ini. Jadi saya contohkan ya tebak kata yang di atas. Ada AD, FE, CET. Itu jawabannya adalah defekta. Jadi DE, FE, CTA. Nah, silakan kalian tulis 3 jawaban ini beserta tebak gambarnya yang tadi. Seperti itu. Ini untuk refreshing aja ya, biar enggak terlalu sepanjang. Nah, kemudian kita lanjut ke pengadaan. Pengadaan sediaan farmasi. Jadi dalam supply chain management atau dalam pengelolaan sediaan farmasi, pertama kan kita melakukan perencanaan. Nah, setelah dilakukan perencanaan, kalian melakukan pengadaan. Kalau perencanaan itu kalian menentukan jenis obat yang akan kalian pesan ke PPF dan berapa jumlahnya. Secara pasti kemudian pengadaan ini melakukan order atau melakukan pemesanan ke PPF-nya langsung. Jadi melakukan pembelian barang-barang yang telah kita rencanakan, kemudian pembelian itu langsung ke PPF atau pedagang besar farmasi menggunakan surat pesanan. Jadi perbedaan antara kita beli barang biasa dengan obat-obatan adalah di surat-suratnya. Jadi untuk membeli obat itu banyak sekali surat-suratnya. Pertama dari surat pesanan, kemudian ada faktur. Karena kita perlu bukti ya, perlu administrasi. Karena obat itu nanti kita pertanggungjawabkan
distribusinya. Seperti itu. Jadi nanti di pengadaan ini kalian prakteknya adalah membuat surat pesanan. Jadi surat pesanan itu seperti apa? Nah, surat pesanan ini terdiri dari dua. Ada surat pesanan umum dan surat pesanan khusus. Nah, surat pesanan umum itu dilakukan untuk obat-obat yang tidak termasuk obat-obat khusus. Jadi obat-obat yang tidak termasuk obat-obat golongan khusus itu masuk di umum. Jadi kalian perlu tahu dulu obat-obat khusus itu ada apa aja. Misalnya ada prekursor. Prekursor itu apa? Nah, kalian cek di list obat-obat yang mengandung prekursor. Misalnya pseudoephedrine. Pseudoephedrine biasanya ada di mana? Di sirup-sirup flu. Di sirup-sirup obat flu itu biasanya ada pseudoephedrine karena fungsinya sebagai dekongestan atau melancarkan hidung yang tersumbat. Mencegah agar hidung tidak tersumbat. Nah, kemudian selain prekursor ada narkotika. Narkotika sudah jelas ya. Kalian juga cari dulu list obat-obatan yang termasuk narkotika. Misalnya kodein. Seperti itu. Kemudian psikotropika. Psikotropika hampir sama seperti narkotika. Penjelasannya sebenarnya kalian bisa lihat di undang-undang untuk definisinya masing-masing. Intinya adalah prekursor narkotika psikotropika ini obat-obat yang rawan disalahgunakan menjadi obat-obat terlarang. Begitu juga obat-obat tertentu. Namun untuk obat-obat tertentu ini listnya atau daftar obatnya itu tidak diatur di Permenkes, tapi diaturnya oleh Perka BPOM atau Peraturan Kepala BPOM. Jadi nanti kalian cari daftar masing-masing prekursor, narkotika, psikotropika, dan OOT, itu cari peraturannya masing-masing. Kalian ketik aja di Google, peraturan prekursor, misalnya kayak gitu. Nanti kan akan keluar dia diatur di mana. Nah, di situ kalian download untuk tahu listnya apa aja. Dan semua obat-obatan yang tidak termasuk obat-obatan khusus itu masuk ke obat-obatan umum. Kayak gitu. Kalian tidak bisa cuma dilihat dari logo saja. Mungkin kalau logo obat bebas saja masih bisa. Obat bebas kan hijau. Itu rata-rata masuknya ke umum. Tapi kalau sudah biru, apakah dia masuk obat umum walaupun dia bisa dibeli tanpa resep? Karena dia bebas terbatas. Belum tentu. Karena obat pilek pun, sirup obat pilek itu logonya biru. Tapi ternyata di dalamnya bisa mengandung prekursor. Seperti itu. Dia bisa dibeli tanpa resep, tapi sebagai petugas apotek kita juga harus tahu kalau di dalamnya ada prekursor. Makanya kalian kalau praktik nanti, kalian pun harus pintar ya dibandingkan bandar-bandar atau orang-orang yang suka ngoplos obat. Misalnya kayak Mixagrip atau obat-obat flu, batuk, itu kalian nggak bisa jual langsung satu orang kalian langsung jual 10 strip gitu. Itu nggak bisa. Karena kayak gitu berarti rawan dibuat obat-obatan terlarang. Karena itu sering ya terjadi. Dan nanti kalau kalian bisa sampai loss, itu kalian sendiri yang kena. Padahal obat-obatan ini masuk logo obat bebas terbatas, bisa dibeli tanpa resep. Tapi kita harus peka maka dari itu. Kemudian,
setelah kita tahu apakah dia golongan obat umum atau khusus, kan kemarin saya sudah kasih tugas kalian untuk menggolongkan dia termasuk golongan apa. Nah, itu maksudnya digolongkan dia masuk umumkah, prekursorkah, narkotika, psikotropika, atau OOT. Makanya saya suruh kalian cari dulu listnya obat-obat prekursor, narkosiko, dan OOT ini. Dan apabila tidak masuk di sana, pasti dia masuknya golongan umum. Nah, nanti dari golongan itu akan menjadi surat pesanannya. Jadi surat pesanan untuk masing-masing golongan obat itu berbeda. Nah, lanjut. Surat pesanan umum atau untuk obat-obat yang bebas, yang umum, tidak ada persyaratan khusus. Itu seperti ini. Bisa dibaca ya. Jadi yang paling penting adalah dia itu rangkap 2. Surat pesanan umum hanya butuh rangkap 2. 1 SP asli, 2 kopi SP. Jadi modelannya itu nanti seperti ini. Jadi nanti double ya kertasnya ya. Kan kalian sudah dibagikan modul, kemudian sudah saya bagikan surat pesanan juga sudah terlampir di sana kan. Nah, kalian lihat kalau surat pesanan umum yang seperti ini, jadi yang di atas itu SP asli, yang belakang itu tindasannya, yang warna pink. Nah, yang SP asli itu kita serahkan ke PBF. Kemudian yang kopi SP kita simpan di apotek sebagai bukti. Jadi kalian tulis. Yang penting yang harus ditulis adalah kepada ini ditunjukkan kepada nama PBF-nya. Misalnya Kimia Farma Distributor. Kimia Farma ada 2 ya. Ada 3 sebenarnya. Ada yang distributor, ada yang apotek, ada yang Kimia Farma holding atau Kimia Farma pabriknya. Nah, karena kita ini memesan ke distributor atau PPF, berarti kepada yang terhormat Kimia Farma distributor, jalannya kalian tulis alamat PPF-nya. Jadi ini, pertama yang perlu diisi adalah nama PPF dan alamat. Kemudian, kalian jangan lupa nomor SP-nya ditulis. Ini penting. Fungsinya apa? Nanti kalau barang datang, kalian cocokkan. Kalian nyarinya gampang. Nomor SP berapa ini? Pesanan nomor berapa? Seperti itu. Kemudian, jenis dan jumlah satuan barang yang dipesan. Nah, ini nomor urut 1, barangnya apa? Misalnya Asifit sebagai booster ASI. Asifit jumlah pesanan. Nah, jumlah pesanan ini disesuaikan dengan dokumen perencanaan, yaitu dokumen usulan permintaan barang. Nah, tapi misalnya di usulan permintaan barang yang dibutuhkan 8 tablet. Apakah di sini ditulis jumlah pesannya 8 tablet? Tidak boleh. Kalian harus cari di internet terlebih dahulu. Karena minimal pemesanan itu harus 1 kemasan. Misalnya, kalau tablet biasanya harus dalam 1 box. Kalau misalnya kayak Asifit, kalian coba cari ya. Kita coba cari di internet. Kita cari sebentar.
Oke, kita cari Asifit. Misalnya di usulan pemerintahan barang itu cuma 8 kapsul atau 8 kaplet. Kita lihat ukuran terkecilnya Asifit berapa. Nah, minimal itu harus 1 box kita pemesanan itu. Kita lihat Asifit ini berapa. 1 box itu isinya berapa? Ini 30 kaplet. Ini yang kemasan botol. Berarti kalian tulis jumlahnya di SP itu tidak sama dengan jumlah di usulan permintaan barang. Kalau di kalau di usulan 8 tablet, kalian naikkan karena memang harus 1 box, yaitu 30 kapsul atau tulis saja 1 box. Jadi gitu ya, ditulis 1 box. Atau mau pakai ini tetap, ini kan minimal 1 box ini. Jadi kalian nggak bisa ngecer di PPF ini terus habis itu dipotong, kan nggak mungkin. Atau yang di dalam botol ini dikeluarkan, kan nggak mungkin. Pasti harus 1. Begitu juga misalnya kayak obat-obat generik. Metformin. Metformin. Di usulan permintaan barang kalian itu butuhnya cuma 1 strip misalnya. Kalau kalian beli langsung di PPF, kalian nggak bisa beli cuma 1 strip. Kalian harus beli 1 box. 1 box isi berapa ini? 1 box isi 10 strip atau 100 tablet. Nggak apa-apa, kalian tetap tuliskan 1 box seperti itu. Di SP harus minimal 1 box ya. Kecuali untuk obat-obat sirup. Misalnya Proris sirup. Kalau Proris sirup atau sirup-sirup anak itu botol. Jadi kalian bisa dituliskan saja 1 botol. Bagaimana dengan suppositoria? Suppositoria seperti boraginol. Jadi kalian cari dulu di internet. Modelannya seperti apa sih? Boxnya kemasannya seperti apa? Boraginol, kalian nggak mungkin kan beli cuma ininya aja atau dibeli cuma 1. Harus 1 box. Jadi tetap jumlah pesanannya adalah minimal 1 box. Seperti itu. Paham ya? Kita balik lagi ke kita lihat ya. Kemarin kan ada usulan permintaan barang, Ambroxol tablet, satuannya tablet, jumlahnya 80. 80 ini apa? 80 tablet. Jadi kalian cari di internet. Ambroxol tablet itu 1 box isi berapa? Ambroxol tablet 1 box itu Ambroxol tablet 1 box itu isinya 10 tablet, 10 strip. 1 strip isinya 10 tablet. Berarti 10 kali 10 itu 100 tablet. Jadi kalian nanti tulisnya di SP itu bukan Ambroxol tablet 80, tidak. Jadi kalian tulis nomor 1, nama barang, Ambroxol tablet, jumlah pesanan 1 box. Harganya tidak usah diisi,
potongannya tidak usah diisi. Seperti itu. Jadi kalian tulis semua pesanan kalian di sini. Nah, intinya adalah tiap satu SP umum ini bisa digunakan untuk beberapa obat, asalkan pesannya itu ada di PPF yang sama. Misalnya kalian pesan Ambroxol di Kimia Farma. Nah, kalian ya boleh nambah obat lain yang ingin kalian pesan, asalkan memang obatnya ada di PPF Kimia Farma. Tapi kalau nggak ada, ya ngapain kalian tulis di PPF Kimia Farma? Misalnya kalau Otrivinnya tadi, yang soal kemarin, Otrivinnya tidak ada di Kimia Farma, maka kalian harus bikin SP lagi. Jadi satu SP ditujukan untuk satu PPF, tapi jumlah obatnya boleh lebih dari satu. Nah, jangan lupa tanggal penulisan SP ditulis. Tanggalnya harus kalian tulis ya. Di sini tanggal penulisan SP yang di bawah ini. Kemudian pemesannya kalian tulis TTD apoteker. Kemudian nama apotekernya siapa dan sipanya berapa. Nah, kalian ini kebanyakan nggak tahu ini apotekernya ditulis siapa. Kadang-kadang lihat yang sebelumnya, namanya apotekernya Arifin, itu dari mana sebenarnya? Padahal itu nama apotekernya itu kan dari kop kalian, kop etiket itu kan ada. Laboratorium Apotek Pendidikan SMK Farmasi, apotekernya M. Arifin itu. Jadi yang di bawah itu tulisannya ya apotekernya Laboratorium Apotek Pendidikan, sama sipanya Laboratorium Apotek Pendidikan, seperti itu. Jadi kalian jangan asal nulis nggak tahu tapi itu dari mana. Nah, itu yang SP umum ya. Bentar. Nah, jadi kalian nulis cuma satu kali aja, nulisnya kan ditindes gitu ya. Jadi kalian nulis di bagian atas, di bawahnya kan tembus. Nah, kalian sobek SP aslinya buat PBF-nya, copy SP buat disimpan di apotek. Fungsinya apa? Copy SP ini fungsinya sebagai bukti pemesanan barang. Jadi, ketika barang-barang yang dari PPF itu datang, nanti kita cocokkan dengan copy SP. Apakah benar ini barang kita pesan? Bisa aja nanti dari PPF, kita nggak pesan ditambah-tambahi, apakah kalian mau bayar? Kan nggak mau. Jadi dikembalikan jika tidak sesuai dengan pesanan kita. Nah, nanti copy SP ini dicocokkan dengan faktur. Faktur itu isinya list barang-barang yang datang dan data-data terkait barang-barang yang datang dari PPF. Kemudian, merupakan arsip apotek. Jadi copy SP kalian simpan di apotek. Sebagai bukti kalian sendiri. Kalau copy SP kalian bawa ke mereka tambah-tambahi pesanan kalian, kan jadinya bengkaknya di apotek kalian nanti. Seperti itu. Nah, kemudian ini tentang SP yang khusus. Nah, untuk narkosiko dan prekursor ini diatur di PMK nomor 3 tahun 2015. Silakan kalian lihat di PMK ini untuk list-listnya. Dan sebenarnya ketentuannya juga ada di sini. Terkait dengan SP-nya berapa rangkap, itu ada di sini semua. Dan isinya SP itu harus apa aja, itu kalian bisa lihat di sini. Nah, saya bahas dulu SP narkotika. Untuk SP narkotika,
SP narkotika, SP khusus itu kalau di perundang-undangan atau di PMK atau di peraturan Menteri Kesehatan itu setidak-tidaknya atau minimal itu 3 rangkap, 1 asli, 2 kopi. Tapi rata-rata di lapangan SP narkotika ini dibuat 4 rangkap, 1 SP asli, 3 SP kopi. SP asli kalian kasihkan ke PPM, yang asli selalu diberikan ke PPM. Kita hanya mendapatkan 1 kopi saja untuk arsip apotek. Sisanya kalian kasihkan ke PPM semua. Nah, sisanya itu untuk pelaporan-pelaporan dan yang mengurus itu PPM. Jadi nanti akan dilaporkan ke BPOM dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Seperti itu. Nah, penulisan SP narkotika, 1 SP hanya boleh 1 macam obat narkotika saja. Berbeda seperti SP umum tadi. Ini khusus untuk narkotika. 1 SP itu 1 obat saja, 1 jenis obat saja, enggak boleh 2, 3 apalagi seperti itu. Meskipun mereka diambilnya di dalam 1 PBF. Jadi seperti ini, narkotika di Indonesia itu hanya dibeli ke kimia farma distributor. Jadi tidak ada narkotika yang dibeli di distributor atau PPF lain. Pasti hanya di kimia farma distributor. Karena itu yang ditunjuk pemerintah. Karena punya pemerintah, jadi yang mengatur narkotika atau produksi narkotika itu hanya kimia farma saja. Ya, walaupun kalian misalnya beli 2, kodein dan kodikaf. Sama-sama isinya kodein, tapi ini kan 2 jenis obat yang sudah berbeda. Beda merek, sudah beda jenis kan. Nah, kalian tidak boleh memasukkan 2 obat ini dalam 1 SP. Kalian harus membuat 2 SP. 1 SP buat kodein, 1 SP buat kodikaf atau kodipron seperti itu. Kemudian kodein yang sama-sama kodeinnya, kodein generik, tapi cuma beda kekuatan. Apakah boleh dijadikan 1 SP-nya? Tetap tidak boleh. Jadi kodein itu ada berapa aja? Kodein 10, 15 sama 20 mg. Kalian kalau pesan kodein 10 mg dan kodein 20 mg, kalian bikin 2 SP. Kodein 10 mg sendiri, kodein 20 mg sendiri. Karena dalam 1 SP narkotika hanya untuk 1 jenis obat saja. Contohnya seperti ini. Nah, di sini yang perlu ditulis, kalian lihat ya, rayon tidak perlu diisi. Rayon tidak perlu diisi. Nomor SP tetap ya, kalian harus nulis nomor SP. Nomor SP-nya kalian bikin sendiri. Ya, terserah. Intinya nomor SP harus ada. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini, nama. Ini adalah nama apoteker penanggung jawab apoteknya. Yang Bapak Arifin itu. Kemudian jabatannya apoteker penanggung jawab apotek. Alamat rumah kalian bisa kalian bisa karang sendiri alamat rumahnya bapaknya di mana. Intinya ini adalah identitas apotekernya yang bertanggung jawab dalam pemesanan narkotika. Kemudian mengajukan pesanan narkotika kepada nama distributor. Karena distributor narkotika hanya PT Kimia Farma Distributor, maka ditulis
PT Kimia Farma Distributor. Alamat dan nomor telepon kalian cari di Google. PT Kimia Farma Distributor itu ada di mana? Seperti itu. Atau cari di ISO. Kan kemarin saya sudah suruh cari kan ya daftar-daftar PBF. Silakan dilihat. Nah, mengajukan pesanan narkotika kepada ini alamat dan nama distributor sebagai berikut. Sebagai berikut, narkotika tersebut akan, sebagai berikut ini kemudian ditulis barang yang dipesan dengan diperjelas jumlah satuannya. Misalnya kodein, kurang ini ya, kodein berapa miligram, karena miligramnya kodein itu ada 3, 10, 15, sama 20. Jadi ditulis sebagai berikut, kodein 10 mg 1 box. Seperti itu. Seperti itu ya. Jelas? Nah, kemudian narkotika tersebut akan diperlukan untuk keperluan. Nah, kalian karena ini adalah materinya di apotek, kalian ingkari apotek. Kalau rumah sakit ya kalian nanti ditulisnya ya instalasi farmasi rumah sakit apa. Karena kita apotek, kemudian ditulis nama apoteknya Laboratorium SMK Farmasi Surabaya. Laboratorium Apotek Pendidikan SMK Farmasi Surabaya. Sebenarnya sudah dituliskan di sini ya. Kemudian tanggalnya. Tanggal sesuai dengan penulisan SP, kemudian mengisi nama apoteker, meminta tanda tangan apoteker, dan membubuhkan stempel. Oh ya, tadi kurang. Intinya di sini adalah tanggal SP-nya, kemudian pemesannya ini adalah apotekernya, TT di apoteker, nama terang apoteker, nomor SIP apoteker, dan jangan lupa stempel. Di SP umum juga ya, jangan lupa ditulis stempel. Karena kalau tidak ada stempel, saya kurangi -2. Karena penting itu. Kemudian, SP psikotropika. SP psikotropika ini hampir sama seperti SP narkotika. Hanya saja, ini sama-sama rangkap 4 ya, seperti narkotika. Rangkapnya 4 sama yang yang kita simpan cuma 1, sisa 3-nya kasihkan ke PPM. Cuman di SP psikotropika ini dalam satu SP itu boleh lebih dari 1 obat asalkan dipesan di PBF yang sama seperti itu. Jadi penulisannya nanti kalian baca ini dan disesuaikan dengan formnya. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama alamat jabatan, ini adalah nama alamat dan jabatannya apoteker penanggung jawab apotek. Mengajukan permohonan kepada siapa? Sama seperti yang sebelumnya, tergantung PBF-nya di mana. Kalau narkotik itu pasti Kimia Farma, tapi kalau prekursor, psikotropik, OOT, dan umum, kalian harus cari PBF-nya. Karena tidak cuma di Kimia Farma saja. Jenis psikotropikanya ditulis di sini. Nah, di sini boleh lebih dari 1 obat. Gitu. Nah, kemarin kan kalian sudah, kemarin makanya saya suruh kalian menggolongkan juga yang psikotropika apa, narkotika apa. Jadi biar kalian bisa tahu. Mereka kalau dipesan itu dimasukkan ke SP mana? SP umum kah, atau SP psiko kah, atau SPOT, seperti itu. Untuk pedagang besar farmasi atau apotek atau rumah sakit, nah kalian lingkari yang apotek. Begitu. Nama perusahaannya ini ya, alamatnya ini. Nah, alamatnya ini ditulis di teleponnya, alamatnya nanti kalian tulis sendiri. Alamatnya Jalan Kapasari nomor 3-5. Seperti itu.
Nah, ini sama seperti sebelumnya, tanggal penulisan SP, kemudian tanda tangan apoteker, nama apoteker, SIPA apoteker. Dan nomornya ini jangan lupa, nomor SP selalu kalian tulis sendiri. Seperti itu. Tidak ada nomor SP, saya kurangi 2. Nah, kemudian SP prekursor. Nah, SP prekursor itu rangkap 3, tidak seperti narko dan psiko. Jadi kalian perlu menghafal ya. SP umum rangkap 2, prekursor rangkap 3, OOT nanti rangkap 3, narkotika dan psikotropika rangkap 4. Seperti itu. Semakin dia rawan penyalahgunaannya rangkap SP-nya semakin banyak karena nanti dilaporkan ke lembaga terkaitnya semakin banyak. Nah, tetap tapi untuk arsip apotek cuma 1 saja, sisanya berikan ke PPF. Yang perlu diisi kalian lihat di sini saja karena semuanya sebenarnya disesuaikan dengan belangkonya. Nomor SP jangan lupa, nama jabatan, nomor SIPA. Ini sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini kita boleh lebih dari 1 asalkan PPF-nya sama. Kalau sudah beda PPF, kalian bikin SP yang berbeda seperti itu. Nah, yang terakhir SPOOT. Nah, peraturan OOT itu kemarin telah diperbarui ya. Kemarin itu ada dextrometorphan. Nggak salah. Nah, dextrometorphan itu terakhir itu masuk ke dalam obat-obat tertentu. Padahal sebelumnya itu masuk ke prekursor. Jadi jadi kalian cari emang peraturan per KBPOM-nya itu nomor berapa. Oh ya, untuk postes saya minta kalian untuk menuliskan daftar obat-obat tertentu. Daftar obat-obat tertentu tidak banyak, cuma sedikit. Kalian tuliskan dan tuliskan nomor per KBPOM-nya, di WA-kan ke saya. Itu sebagai bahan postes. Jadi tadi tugasnya yang pertama absen di kolom komentar beserta jawaban dari tebak-tebakan. Kedua, postes dikirimkan ke saya. Postesnya terkait dengan OOT tadi. Nah, ini contoh OOT. Jadi sebenarnya kalau apotek itu masih belum punya belangko OOT, belangko SPO OOT itu bisa kita ketik sendiri seperti itu. Di Word gitu kita bisa surat pesanan obat-obat tertentu, nomornya berapa. Intinya pakemnya sama seperti psikotropika dan prekursor tadi. Kan ada nama alamat jabatan apotekernya, apoteker penanggung jawab apotek, mengajukan ke siapa, dan OOT-nya apa. Nah, misalnya, contoh 1 OOT adalah amitriptilin. Nama obat amitriptilin, bentuk sediaannya tablet. Zat aktifnya kalian tulis amitriptilin 25 mg. Satuannya box. Jumlahnya 1, berarti kalian pesan 1 box. Keterangan atau terbilang ini ditulis hurufnya. Ini kan dari jumlah itu 1. Boleh lebih dari 1 OOT ya, asalkan PPF-nya sama. Jadi kalau misalnya setelah amitriptilin kalian pesen apa gitu. Nah, itu bisa ditulis di bawahnya. Seperti itu. Nah, sama zat aktif ya.
Jadi di SP ini kan ada tulisan zat aktif. Nah ini zat aktif prekursor farmasi. Kalian tidak usah nulis komposisinya semua. Misalnya kayak di prekursor. Prekursor yang kita tahu misalnya ya. Yang kemarin kalian cari adalah obat. Kalian coba lihat. Contohnya adalah Demapolin tablet. Salah satunya isinya apa sih Demapolin? Paracetamol, pseudoephedrine HCl, dan CTM. Nah, dalam satu obat itu bisa lebih dari satu prekursornya. Tapi di Demapolin ini yang termasuk prekursor itu hanya pseudoephedrine. Taunya dari mana? Kalian lihat di daftar prekursor. Kalian cari undang-undangnya. Nah, karena cuma pseudoephedrine dan kalian harus tahu jumlahnya berapa. Cari di sini. Nah, pseudoephedrine HCl-nya itu jumlahnya berapa miligram? Pseudoephedrine HCl 7,5 miligram. Nah, ini yang kalian masukkan ke di tabel zat aktif. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Paham kan? Jadi jangan bingung. Kalian emang harus melihat video pembelajaran ini, karena kalau kalian nggak lihat, cuma baca aja, kalian nggak akan bisa. Karena penjelasannya ya dari video. Kalau kalian salah semua dalam pengerjaannya, berarti kalian belum lihat videonya dengan jelas. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan via WA, langsung ke saya. Jika bingung. Nah, sampai mana tadi? OOT ya. Seperti itu. OOT rangkapnya rangkap 3. Oke. Nah, post testnya. Ya. Ini. Daftar narkotika, psikotropika, dan prekursor itu diatur di Permenkes. Kalian cari lengkapnya di Permenkes. Tapi ini saya permudah dengan saya bikinkan daftar nama obat psikotropika, narkotika, dan prekursor yang sering. Jadi ini masih belum semuanya. Misalnya tadi kita kan ada Demapolin, di sini enggak ada ya. Nah, jadi kalian perlu lihat undang-undangnya langsung. Kalian download. Seperti itu ya. Jadi post testnya adalah kalian harus mencari undang-undang yang isinya golongan-golongan narkotika atau daftar obat-obat narkotika, psikotropika, dan prekursor. File dalam bentuk PDF-nya kalian kasihkan ke saya. File undang-undangnya aja. Sama yang OOT itu. Kalian kirimkan. Tapi khusus yang OOT, kalian tulis via WA, karena enggak banyak kalau OOT. OOT itu ada berapa? 6K atau 7K atau 8K atau 10K. Kalian tulis, dan masing-masing apa. Tapi bukti undang-undangnya kalian kirim ke saya juga. Jadi paham? Nah, saya tidak akan ulangi soalnya di grup WA. Karena saya akan menunggu siapa yang sudah lihat video pembelajaran.
Oke, setelah pengadaan, jadi saya rangkum ya pengadaan itu seperti apa. Pengadaan itu intinya kita beli ke PPF. Beli menggunakan surat pesanan. Surat pesanan ada 2, umum dan khusus. Khusus ada apa aja? Prekursor, narkotika, psikotropika, dan OOT. Nah, masing-masing itu rangkapnya berbeda-beda. Kalian hafalkan, narkotika, psikotropika, rangkap 4. Prekursor, OOT, rangkap 3. SP umum cuma rangkap 2. Semua SP asli diberikan ke PPF, kita hanya mendapatkan 1 kopi resep, kopi SP saja. Seperti itu. Kemudian, apalagi ya? Untuk narkotika, 1 SP hanya untuk 1 obat saja. Yang lainnya boleh didobel dengan pesanan lain asalkan dalam 1 PPF. Seperti itu. Jangan lupa post-test untuk mengumpulkan file undang-undang terkait golongan-golongan psikotropika, narkotika, prekursor, dan OOT. Kemudian sebutkan apa saja yang termasuk obat golongan OOT atau obat-obat tertentu. Seperti itu. Oke, post-test dikumpulkan via WA. Kalau absen via YouTube channel. Nah, sampai di sini saya cut dulu supaya tidak terlalu panjang videonya. Kemudian nanti akan saya lanjutkan ke video berikutnya.